Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Farisa Rahmadani dengan NIM D0212010444 dari Departemen Teknik Mesin, kelompok 15 Lab Fisika Dasar 1. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai projectile motion atau gerak parabola. Projectile motion atau gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X vertikal dan sumbu Y horizontal. Sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk antara garis lurus mendatar dengan posisi pengamat ke atas. Pada gambar di bawah bisa terlihat sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Gerak peluru adalah gerak yang terdiri dari gabungan gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pada gambar terlihat gerak parabola di mana pada ketinggian maksimum V-nya bernilai 0. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai rumus-rumus yang berlaku pada projectile motion atau gerak parabola. Untuk mencari H maksimal atau ketinggian maksimal, maka digunakan rumus H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G, di mana H merupakan ketinggian maksimum, V0 merupakan kecepatan awal, theta merupakan sudut elevasi yang terbentuk, dan G merupakan gaya gravitasi yang ditetapkan 9,8 meter per second kuadrat. Yang kedua adalah rumus untuk mencari jarak maksimum yang disimbolkan dengan X. X sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G, di mana X merupakan jarak yang ditempuh peluru, V0 merupakan kecepatan awal peluru, theta merupakan sudut elevasi yang terbentuk, dan G merupakan gaya gravitasi yang ditetapkan 9,8 meter per second kuadrat. Selanjutnya adalah rumus mencari waktu yang ditempuh atau yang disimbolkan dengan T. T sama dengan V0 sin theta per G, di mana T sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk peluru sampai pada titik jatuhnya, V0 merupakan kecepatan awal peluru, theta merupakan sudut elevasi yang terbentuk, dan G merupakan gaya gravitasi yang ditetapkan 9,8 meter per second kuadrat. Selanjutnya adalah gerak setengah parabola. Gerak setengah parabola merupakan gerak suatu benda yang pada awalnya bergerak horizontal pada ketinggian tertentu sehingga ketinggian jatuh ke bawah akan membentuk lintasan setengah parabola seperti yang terlihat pada gambar. Gerak setengah parabola terjadi jika peluru telah berada di atas ketinggian tertentu atau pada gambar disimbolkan dengan H dan mengalami kecepatan konstan sehingga peluru jatuh ke titik jatuhnya atau pada gambar disimbolkan dengan huruf S. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum yang kami lakukan. Yang pertama adalah mini launcher yang berfungsi sebagai alat untuk melontarkan atau menembakkan bola besi. Yang kedua adalah smart timer yang berfungsi sebagai alat pengukur waktu tempuh bola besi pada percobaan. Yang ketiga adalah photogate yang berfungsi sebagai sensor pendeteksi waktu, kecepatan, maupun percepatan. Yang keempat adalah table clamp yang berfungsi untuk menjepit mini launcher. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, Waldi Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waldi Kamal dengan NIM D0212010114. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi alat dan bahan yang digunakan saat lab fisdas dengan materi projectile motion. Oke, saya akan menjelaskan beberapa alat dan bahan, yaitu kertas putih.
kertas putih yang contohnya yang ada di gambar ini, fungsinya itu untuk mengetahui di mana bola besi mendarat. Jadi kertas putih ini berfungsi untuk mengetahui saat bola meluncur dari titik start sampai ke arah mendarat di kertas putih tersebut. Oke, yang bahan yang selanjutnya itu kertas karbon untuk memberi tanda pada kertas putih. Oke, jadi kertas karbon ini berfungsi untuk melapisi kertas putih agar bola besi dapat menyentuh kertas karbon ini dan memberikan tanda saat mendarat. Ya, jadi ini selanjutnya batam besi, alat yang digunakan untuk memasukkan bola besi mini pada loncat. Jadi ini fungsi batang besi ini fungsinya untuk mendorong bola besi masuk ke loncat atau tempat dari melempar bola besi tersebut. Selanjutnya meteran. Meteran ini berfungsi untuk mengukur jarak yang dicapai suatu benda. Contohnya saat benda terlempar dari titik start ke titik mendarat. Oke, jadi meteran ini fungsinya untuk mengukur dari titik start sampai ke tempat mendarat besi tersebut. Ya, selanjutnya bola besi sebagai objek percobaan. Jadi bola besi ini adalah sebagai objek percobaannya. Oke, next. Oke. Prosedur percobaan gerak parabola. 1. Menyediakan semua alat dan bahan. Jadi sebelum kita melakukan percobaan, kita harus menyediakan semua alat dan bahan. Yang kedua, memasang photogate bracket dan photogate heat pada mini launcher. Yang ketiga, memasang mini launcher pada meja menggunakan kepitan meja. Yang keempat, mengukur jarak dari photogate head ke 1 ke head 2. Yang selanjutnya memasang dan mengaktifkan smart time yang terhubung pada photogate head. Ya, selanjutnya itu untuk mengetahui waktu atau kecepatan dari bola besi tersebut. Yang keenam, memberi tanda pada meja sebagai jarak awal sebelum meluncurkan bola besi dari ujung mini launcher. Jadi sebelum kita melakukan percobaan, kita memberi tanda pada jarak awal sebelum meluncurkan bola besi tersebut. Yang ketiga, next, yaitu menyiapkan kertas putih dan menaruh kertas karbon di atasnya, tepat di sepanjang depan mini launcher. Jadi sebelum kita meluncurkan bola besi tersebut, kita meletakkan kertas putih dan kertas karbon di arah peluncuran bola besi tersebut. Yang ke-8, mengatur sudut pada mini launcher, yaitu sudut 15 derajat, 20 derajat dan 25 derajat Celcius. Oke, ini untuk mengatur sudut ini telah diberikan oleh kakak asisten lab, jadi sudah ditentukan. Yang ke-9, memasukkan bola besi ke dalam mini launcher dengan menggunakan batang besi. Untuk percobaan pertama, menggunakan klik yang konstan. Jadi pada percobaan pertama menggunakan klik 1. Yang ke-10, menekan tombol start pada
smart time. Jadi jika kita ingin meluncurkan bola besi tersebut, kita tekan start dulu untuk menghitung kecepatan bola besi tersebut. Yang ke-11, menarik tali pada mini launcher untuk melontarkan bola besi. Jadi ada tali di mini launcher untuk melepaskan bola besi tersebut. Yang ke-12, mencatat waktu pada smart timer. Jadi pada saat peluncuran bola selesai, akan muncul kecepatan di smart timer. Jadi di situ waktunya dicatat. Yang ke-13, mengukur dengan menggunakan meteran dan mencatat jarak loncatan bola besi dari jarak awal ke tanda jatuhnya bola besi pada kertas putih. Jadi setelah bola besi meluncur, kita mengukur jarak bola besi tersebut mendarat dari titik awal sampai mendarat dengan menggunakan meteran. Yang ke-14, melakukan percobaan 8 sampai percobaan 13 sesuai dengan sudut yang akan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arun Jeremy Lolo, NIM D0212011046. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Waldi. Slide ke-15, pengambilan data percobaan. Pertama, gerak parabola. Pada sudut 15 derajat, waktunya 0,0148 dan jaraknya 0,62 meter. Pada sudut 20 derajat, waktunya 1,316, X-nya 0,84 meter. Pada sudut 25, waktunya 0,0151, X-nya 1,1 meter. Yang kedua, gerak setengah parabola. Pada klik pertama, waktunya 0,0129 second, jaraknya 1,38 meter. Yang pada klik kedua, 0,0100 second, X-nya 1,73 meter. Pada klik ketiga, waktunya 0,1679 second, X-nya 2,37 meter. Lanjut ke slide 16. Jika ingin menentukan kecepatan awal peluru, maka digunakan rumus V0 sama dengan kecepatan awal sama dengan waktu jarak dibagi waktu. Pada gerak parabola, pada sudut 15 derajat, V0 sama dengan S per T sama dengan 0,62 dibagi 0,0148, hasilnya 41,8891 meter per sekon. Pada sudut 20 derajat, V0 sama dengan S bagi T sama dengan 0,84 per 1,316 yang hasilnya 0,63 meter per second. Terakhir, pada sudut 25 derajat, V0 sama dengan S per T sama dengan 1,1 dibagi 0,0151, hasilnya 72,847 meter per second. Selanjutnya, pada gerak parabola. Klik pertama, V0 sama dengan S per T sama dengan 1,38 dibagi 0,0129, hasilnya 106,97 meter per second. Pada klik kedua, V0 sama dengan S per T
sama dengan 1,73 dibagi 0,0100, hasilnya 173 meter per second. Klik ketiga. V0 sama dengan S per T sama dengan 2,37 dibagi 0,1679 yang hasilnya 14,11 meter per second. Selanjutnya, persentase kesalahan pada percobaan yang dilakukan. Pada gerak parabola, rumusnya PK sama dengan nilai mutlak X teori dikurang X praktik dibagi X teori kali 100%. Pada sudut 15 derajat, X max teorinya 89,53 meter, X max praktek 0,62 meter. Persentase kesalahannya 0,99%. Pada sudut 20 derajat, X max teorinya 0,02 meter, X max prakteknya 0,84 meter, dan persentase kesalahannya 41%. Terakhir pada sudut 25 derajat, X max teorinya 465,68 meter, X max prakteknya 1,1 meter, persentase kesalahannya 0,99%. Yang terakhir, persentase kesalahan pada percobaan yang dilakukan pada gerak setengah parabola. Rumus persentase kesalahan sama dengan nilai mutlak X teori dikurang X praktik dibagi X teori dikali 100%. Pada klik pertama, X max teori 16,0455 meter, X max praktek 1,38 meter, persentase kesalahannya 0,91%. Pada klik kedua, X max teorinya 25,95 meter, X max prakteknya 1,73 meter, persentase kesalahan 0,93%. Klik ketiga, X max teori 2,1165 meter, X max prakteknya 2,37 meter, dan persentase kesalahannya 0,11%. Sekian dan terima kasih.